Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Rama dari kelompok penyaji akan menjelaskan materi pada pertemuan kali ini mengenai pemanfaatan tumbuhan di Indonesia dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bidang ekonomi, pariwisata, industri, seni, kesehatan, dan pendidikan. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama mengenai pemanfaatan tumbuhan di bidang ekonomi. Tumbuhan di bidang ekonomi didefinisikan sebagai tumbuhan yang dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan manusia. Pemanfaatan tidak langsung meliputi kebutuhan ternak, manusia, dan pemeliharaan lingkungan. Nah, manfaatnya ini mungkin untuk domestik, komersial, lingkungan, ataupun estetika. Pemanfaatan tumbuhan di bidang ekonomi pertama, contohnya ada bakau atau Rhizophyra sp. Nah, manfaatnya dapat dijadikan sebagai kayu bakar. Masyarakat yang hidup di tepi pantai yang ditumbuhi dengan tanaman bakau banyak memanfaatkan tanaman bakau ini sebagai bahan bakar untuk memasak. Mereka menggunakan kayu dari tanaman bakau karena menghasilkan api yang besar dan merata serta tidak menghasilkan asap yang banyak. Artinya, kayu bakar dari tanaman bakau ini sangat ramah lingkungan. Selain itu, bagi masyarakat di sekitar hutan mangrove juga bisa memakai kayu mangrove untuk bahan bangunan atau konstruksi rumah. Selanjutnya, memberikan dampak ekonomi yang luas. Pohon mangrove yang banyak ditanam pada hutan mangrove bisa dipanen seperti jenis tumbuhan lain. Manfaat hutan mangrove bagi manusia berguna untuk diolah menjadi berbagai benda hiasan atau kerajinan. Upaya ini sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan standar ekonomi pada daerah tersebut. Selanjutnya sebagai habitat perikanan. Nah, kawasan hutan mangrove adalah salah satu tempat yang paling nyaman untuk beberapa jenis makhluk hidup dan organisme. Beberapa spesies seperti udang, ikan, dan kepiting banyak berkembang biak di kawasan hutan mangrove. Sementara manusia membutuhkan beberapa makhluk hidup tersebut sebagai sumber nutrisi dan bahan makanan yang penting untuk kesehatan serta dimanfaatkan oleh nelayan sebagai sumber mata pencahariannya. Nah, manfaat yang selanjutnya adalah pengembangan kawasan pariwisata. Kawasan hutan mangrove ini bisa dikembangkan menjadi salah satu objek wisata. Dengan cara ini, maka hutan mangrove akan menjadi tujuan wisata dari berbagai daerah maupun mancanegara. Pariwisata akan memberikan dampak ekonomi yang sangat baik untuk masyarakat di sekitarnya dan Indonesia secara khusus. Selanjutnya, kopi. Tanaman kopi adalah semak cemara dengan dedaunan yang lebat. Nah, Coffea arabica membentuk tunas utama tegak dari mana cabang-cabangnya secara horizontal selama beberapa tingkat. Untuk meningkatkan pendapatan para petani di Jawa Barat, menanam kopi di tanah miring bisa menjadi cara yang tepat. Selain itu, dengan menanam kopi, Jawa Barat bisa memiliki nilai ekonomi dan manfaat konservasi penghijauan untuk kawasan lainnya. Nah, perkebunan kopi di Provinsi Jawa Barat ini merupakan salah satu komoditas unggulan dalam subsektor perkebunan yang memiliki peluang pasar yang sangat besar di Indonesia. Selanjutnya adalah kakao. Kakao adalah merupakan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi. Tanaman ini merupakan bahan baku coklat yang dapat berbuah sepanjang tahun. Tanaman ini termasuk golongan tumbuhan tropis yang cocok dengan kultur tanah dan iklim di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan penghasil kakao terbesar ketiga di dunia dengan kontribusi sebesar 13% dari kebutuhan kakao di dunia. Di bawah ini merupakan macam-macam produk sebagai hasil dari olahan kakao. Itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada biji kakao yang merupakan biji dari buah tanaman kakao dijadikan bahan utama untuk makanan olahan coklat. Biji kakao diperdagangkan dalam bentuk fisik sebagai biji kakao kering dan biji kakao basah. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia nomor 2323 tahun 2008, biji kakao digolongkan menjadi jenis mulia dan linda. Selanjutnya, minyak kakao atau kakao butter. Mentega, minyak kakao atau lemak coklat merupakan lemak nabati yang berwarna
Pucat kuning hasil dari pengekstrakan biji kakao yang memiliki sifat cair pada suhu di bawah titik bekunya dan memiliki sifat tidak mudah larut dalam air. Nah, biasanya minyak kakao atau cocoa butter ini diolah menjadi bahan pembuat kue, seperti mentega, coklat, margarin coklat, dan untuk industri kimia dan farmasi. Selanjutnya, pasta coklat. Kakao Max atau kakao likor atau biasa dikenal dengan sebutan coklat paste atau coklat mass merupakan olahan biji kakao yang berbentuk cair atau pasta hasil ekstrak biji kakao setelah melalui tahapan proses pelumatan. Hasil olahan ini bisa digunakan untuk bahan pembuatan kue ataupun minuman. Selanjutnya ada cocoa cake. Hasil pengepresan dari pasta coklat atau cocoa likor menjadi bubuk kasar yang disebut kakao cake. Nah, produk ini digunakan untuk pembuatan berbagai macam kue, contohnya itu brownies. Selanjutnya, kakao powder atau bubuk coklat berasal dari inti biji hasil pengempaan yang bertujuan memisahkan lemak dan ampas, yang mana ampas atau bungkilnya kemudian dihaluskan. Lalu dikeringkan dan digiling halus sehingga terbentuk tepung coklat. Nah, olahan ini merupakan produk akhir dalam olahan biji kakao yang hasilnya halus, digunakan sebagai bahan campuran kue ataupun minuman. Selanjutnya, tanaman hias. Nah, monstera atau dikenal sebagai janda bolong adalah salah satu tanaman hias yang populer dan mahal karena beberapa jenisnya yang langka. Contohnya itu ada Monstera deliciosa. Selain Monstera ada Aglonema, merupakan tanaman hias populer dari suku talas-talasan atau Araceae. Nah, genus Aglonema ini memiliki sekitar 30 spesies, berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia dan Gini. Mereka umumnya dikenal sebagai Chinese evergreens. Nah, contohnya ini ada Aglonema rotundum. Ini biasanya banyak ya dimanfaatkan sebagai tanaman hias di sekitar rumah. Selanjutnya, mangga. Mangga merupakan jenis buah yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Beberapa jenis mangga asli Indonesia yang laris diperjualbelikan adalah mangga madu, harum manis, mangga alpukat, mangga golek, mangga lijiwo, dan sebagainya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bidang industri. Dengan lingkungan alamnya yang kaya dan iklim mendukung, Indonesia mendukung sejumlah industri tanaman yang beragam dengan reputasi menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang pertama, kelapa sawit, Elais Quinnes. Kelapa sawit adalah komoditas perkebunan penghasil minyak nabati terbesar kedua di dunia. Produk hasil olahan dari kelapa sawit berupa minyak makan, minyak industri, dan bahan bakar biodiesel. Yang kedua, kapas, Gossypium sp. Kapas atau Gossypium sp adalah tanaman komoditas industri perkebunan yang cukup beberapa negara. Produsen kapas di dunia antara lain Cina, Amerika Serikat, India, Brazil, dan Mesir. Bahan baku serat kapas dimanfaatkan dan digunakan untuk industri tekstil, industri kertas, dan industri bahan perekat. Tanaman kapas berbentuk semak atau pohon yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi penghasil kapas terbesar dengan hasil produksi mencapai 70 ton dengan luas tanam sebesar 1.147 hektar pada 2022. Kemudian menyusun Provinsi Jawa Tengah memproduksi kapas sebanyak 21 ton dengan luas tanah 131 hektar dan Jawa Timur sebesar 15 ton. Ketiga, pohon karet Hephaeus brasiliensis. Indonesia adalah penghasil komoditas perkebunan getah karet latex yang terbesar kedua di dunia. Produk hasil olahan tanaman karet digunakan untuk industri otomotif sebagai bahan baku dan industri kesehatan untuk produksi alat kesehatan. Tanaman karet tumbuh optimal di wilayah dengan iklim tropis. Pohon karet yang memasuki umur tanam 5-7 tahun dapat dipanen dengan cara disadap dan diambil getahnya. Yang keempat, tebu.
Saccharum. Tebu Saccharum adalah tanaman komoditas perkebunan penghasil bahan baku gula dan petsin. Tanaman dalam famili Poaceae ini berkerabat dengan jenis tanaman rumput-rumputan seperti jagung, padi, sorghum, dan gandum. Hasil olahan tanaman tebu sebagian besar digunakan untuk industri pangan, makanan dan minuman, farmasi, dan pangan ternak. Yang selanjutnya perkebunan teh Camellia sinensis. Teh spesies tanaman yang berasal dari Cina ini telah tersebar di seluruh dunia. Produk olahan dari tanaman teh adalah minuman teh yang berasal dari beberapa jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, dan teh oolong, dan lain sebagainya. Selain itu, tanaman teh juga dimanfaatkan untuk industri kecantikan, kosmetik, industri kesehatan, dan obat herbal. Yang keenam, kelapa Coconus nucifera. Kelapa Coconus nucifera adalah tanaman komoditas perkebunan keluarga Arecaceae yang kerabat dekat dengan tanaman aren, yang berasal dari pesisir Samudra Hindia. Hampir seluruh bagian tanaman kelapa bisa dimanfaatkan. Beberapa produk hasil olahan tanaman kelapa yaitu kopra, minyak kelapa, dan air kelapa, bahan baku nata dan jeli. Yang ketujuh, tembakau. Tembakau merupakan tanaman yang cocok tumbuh pada iklim tropis. Tanaman yang berasal dari benua Amerika ini pertama kali ditemukan oleh Columbus. Awalnya tanaman tembakau digunakan untuk tanaman hias dan bertanaman obat-obatan di tanah Eropa. Namun oleh masyarakat Spanyol berkembang dan dimanfaatkan untuk cerutu. Di Indonesia, tembakau dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan industri, rokok, cerutu, serta bahan baku pestisida. Dan yang ke-8, lada. Lada adalah jenis tanaman komoditi perkebunan strategis. Tanaman lada tumbuh seperti semak dengan sifat merambat atau menjalar. Budidaya tanaman lada di Indonesia umumnya menggunakan sistem tanam tumpang atau tanaman sela, pendamping tanaman utama. Lada merupakan bumbu dapur yang banyak digunakan di Indonesia. Selain itu juga digunakan untuk keperluan industri, kesehatan, farmasi, dan obat herbal. Yang ke-9, cengkeh, Syzygium aromaticum. Cengkeh merupakan jenis tanaman komoditi perkebunan strategis yang berasal dari Kepulauan Maluku. Cengkeh adalah tanaman famili Micrataceae yang tumbuh subur di daerah tropis. Di Indonesia, terdapat 3 jenis tanaman cengkeh yang banyak dibudidayakan antara lain Zanzibar, si kotok, dan si putih. Manfaat cengkeh digunakan sebagai bahan bakan bumbu dapur, penguat cita rasa dan aroma pada minuman, industri farmasi, kesehatan, minyak astiri, kosmetik dan parfum, serta industri obat herbal. Yang ke-10, kayu manis. Kayu manis adalah tanaman komoditas perkebunan asli Indonesia yang memiliki fosfat menjanjikan. Seluruh bagian tanaman kayu manis dapat menghasilkan aroma, namun kualitas aroma tertinggi terdapat pada batang atau kulit. Tanaman kayu manis sering digunakan sebagai pelengkap bumbu dapur serta merambat industri pangan, industri kesehatan, dan industri obat herbal. Pala Micratica adalah tanaman perkebunan bernilai ekonomis tinggi karena hampir seluruh bagian tanaman pala dapat dimanfaatkan. Pala banyak digunakan untuk industri makan dan minuman, industri pengawet ikan, industri kecantikan, kosmetik dan parfum, industri pembuat sabun dan industri obat herbal. Serta pala di Indonesia antara lain berada di Kepulauan Maluku, Sulawesi Utara, dan Aceh. Yang selanjutnya, tanaman rami, Bommeria nivea. Tanaman rami Bommeria nivea merupakan tanaman perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi sebagai penghasil serat pembuat pakaian dan karung goni. Merupakan tumbuhan asli Indonesia dengan bentuk seperti tanaman herba yang berumpun banyak. Tanaman ini bisa tumbuh di wilayah manapun dan memiliki masa produktif yang baik dalam 3-4 bulan. Tanaman ini sudah bisa dipanen dan berlangsung hingga 8 tahun. Serat tanaman rami memiliki sifat seperti serat kapas. Serat ini hanya dicampur dengan serat lainnya untuk dijadikan bahan baku tekstil. Selain dijadikan bahan baku tekstil, batang dari tanaman ini sangat baik untuk dijadikan pupuk organik atau kompos. Baik, itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Perkenalkan, saya Ria Febriani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu tentang pemanfaatan tumbuhan di bidang kesehatan. Nah, pemanfaatan tumbuhan di bidang kesehatan digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai obat, terutama jenis-jenis obat tradisional yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengatasi penyakit-penyakit yang diderita. Indonesia sendiri memiliki potensi tumbuh-tumbuhan obat yang tinggi. Hal ini dikarenakan iklim Indonesia yang beriklim tropis dan juga memiliki tanah yang subur. Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat masih dipertahankan oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang, karena pada hakikatnya masyarakat Indonesia dalam kehidupannya menempatkan tumbuhan sebagai salah satu komponen penting dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adapun contoh dari pemanfaatan tumbuhan di bidang kesehatan, yang pertama yaitu tumbuhan jambu biji, Psidium guajapa L. Nah, tumbuhan jambu biji ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengobati diare. Bagian tumbuhan yang digunakan yaitu daun dari jambu biji. Yang kedua, jeruk nipis, Citrus aurantifolia. Jeruk nipis digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengobati obat batuk. Buah jeruk nipis sangat bermanfaat untuk mengatasi batuk. Yang ketiga, kembang sepatu, Hibiscus rosa sintesis. Kembang sepatu sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk obat demam. Daun dari kembang sepatu diperkaya bisa menurunkan demam. Yang keempat yaitu kunyit, Curcuma domestica Var. Nah, kunyit sendiri sebagai bahan penyedap rasa atau bahan untuk masakan, masyarakat Indonesia juga memanfaatkan kunyit sebagai obat batuk dan juga obat pilek. Yang kelima yaitu jahe, Zingiber officinale. Jahe digunakan untuk obat masuk angin, karena jahe bisa mengeluarkan angin di dalam tubuh dan bisa meredakan perut kembung. Yang keenam, kelapa, Cocos nucifera L. Air kelapa dikenal dengan memiliki khasiat untuk obat panas dalam. Yang ketujuh, andong, Cordyceps fruticosa. Andong ini digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mencegah pendarahan pada saat melahirkan, khususnya untuk seorang wanita. Yang kedelapan, bandotan, Ageratum conizoides. Tumbuhan bandotan daunnya digunakan untuk obat penurun panas. Yang kesembilan, daun ungu, Graptophyllum pistu. Daun ungu digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk obat keseleo. Dan daun ungu juga digunakan sebagai obat bengkak. Yang ke-10, Gandarusa, Justica gandarusa. Gandarusa diperkaya bisa mengobati obat memar dan juga memperlancar peredaran darah. Pemanfaatan Gandarusa sebagai obat memar telah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang ke-11 yaitu tumbuhan jarak, Jatropha curcas L. Jarak dikenal sebagai obat sembelit. Yang ke-12, kumis kucing, Orthosiphon stamineus. Kumis kucing dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai obat asam urat dan juga obat. Nah, selanjutnya yaitu pemanfaatan tumbuhan di bidang pariwisata. Selain pemanfaatan tumbuhan di bidang ekonomi, industri, dan juga kesehatan, tumbuhan juga dimanfaatkan di bidang pariwisata. Tumbuhan di Indonesia di dalam bidang pariwisata sudah banyak terdapat wisata yang berasal dari tumbuhan. Salah satunya yaitu wisata tumbuhan herbal. Contoh dari wisata tumbuhan herbal terdapat di Desa Catur, Kintamani, Bali. Wisatawan yang berwisata di Desa Catur sudah beragam,
bukan hanya dari masyarakat Indonesia, melainkan juga dari para wisatawan mancanegara. Di wisata tanaman catur menyediakan berbagai tumbuhan tanaman herbal dan beberapa produk-produk herbal serta pembudidayaan tanaman herbal. Dapat dilihat seperti gambar di samping, yaitu gambar A, kebun induk budidaya tanaman herbal, gambar B, budidaya tanaman herbal, gambar C, penanganan jenis dan manfaat tanaman herbal, yang D, produk herbal yang sudah dikemas, dan yang E, pembudidayaan kopi arabica yang termasuk salah satu tanaman herbal, dan yang F, proses pembuatan tanaman herbal. Sekian presentasi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemanfaatan tumbuhan di bidang seni. Tumbuhan dijadikan bahan untuk menggambar dengan penerapan seni lukis. Nah, semua karya seni lukis menggunakan manfaat tumbuhan untuk makhluk hidup lain melalui subjek untuk memberikan gambaran pentingnya tumbuhan bagi kehidupan manusia. Beberapa tumbuhan yang biasa dimanfaatkan di bidang seni sebagai ide dalam berkarya seni lukis yakni bunga matahari atau Helianthus annuuphel. Selanjutnya, pemanfaatan tumbuhan di bidang pendidikan. Pemanfaatan tumbuhan di sekolah sebagai media alami pada materi keanekaragaman tumbuhan dapat meningkatkan hasil belajar siswa baik secara individu maupun berkelompok. Nah, pemanfaatan tumbuhan di lingkungan sekolah ini dapat dilakukan oleh siswa dengan cara mengamati, meneliti, dan mengkomunikasikan tentang keanekaragaman tumbuhan. Salah satu contohnya adalah siri atau paper battle. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.